Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Vernika. Saya dari kelas 2B dengan NIM 199510. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum farmakologi yang berjudul Efek Obat Antiperurisemia pada Hewan Uji. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada tujuan percobaan. Tujuannya adalah untuk menganalisis efek antiperurisemia dari allopurinol, piroxicam, dan colchicine pada hewan percobaan. Alat dan bahan. Untuk alat ada sarung tangan, masker, spuit injeksi, dan jarum 1-2 mili, jarum sonde oral mencit, labu ukur 50 mili dan 100 mili, timbangan gram, timbangan Ohaus, dan beker gelas. Lalu ada gelas ukur, wadah atau toples pengamatan, stemper dan mortar. Lalu ada cawan penguap, strip asam urat, dan alkohol swab. Lalu bahannya ada kalium oksanat dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan, allopurinol dengan dosis manusia 1 kali pakai 100 gram, colchicine dosis manusia 1 kali pakai 0,5 mg, piroxicam ada dosis manusia 1 kali pakai 100 mg, dan NaCMC 0,5%, alkohol 70%, dan Aquades. Lalu untuk perhitungan pembuatan semua larutan uji, diketahui bobot 1 tablet colchicine sama dengan 240 mg. Dosis terapi colchicine 1 kali pakai untuk manusia dengan berat badan 7 kg sama dengan 0,5 mg. Dosis maksimum 1 kali pakai secara oral pada mencit 1 mili, NaCMC 0,5%. Berat badan tikus atau mencit 25 gram. Konversi dari manusia ke mencit adalah 0,0026. Larutan stok yang dibuat sebanyak 40 mili. Lalu jawabannya adalah dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi dari manusia ke mencit sama dengan 0,5 mg dikali 0,0026 sama dengan 0,0013 mg atau 25 gram atau sama dengan 1 mili. Lalu 1 kali pakai pada manusia dengan berat badan 70 kg per bobot 1 tablet colchicine sama dengan dosis 1 kali pakai untuk mencit per berat tablet dihitung timbang X. Cara mencarinya adalah X sama dengan 0,5 mg per 240 mg sama dengan 0,0013 mg per X. X sama dengan 240 dikali 0,0013 mg per 0,5 mg, didapatkanlah hasil X-nya adalah 0,624 atau sama dengan 1 mili. Selanjutnya, jika dibuat larutan stok sebanyak 40 mili, maka 0,624 mg sama dengan 1 mili adalah X sama dengan 40 mili. X sama dengan 0,624 mg dikali 400 mili sama dengan 40 mili per 1 mili, itu sama dengan X-nya adalah 24,96 mg per 40 mili. Sedangkan NaCMC 0,5% B per F dalam 40 mili Aquades adalah NaCMC sama dengan 0,5 gram per 100 mili dikali 40 mili. Itu sama dengan 0,2 gram atau 40 mili. Air korpus sama dengan 10 dikali berat NaCMC yang ditimbang, itu sama dengan 10 dikali 0,2 gram, itu sama dengan 2 mili.
diketahui bobot 1 tablet allopurinol sama dengan 300 mg. Dosis terapi allopurinol 1 kali pakai untuk manusia dengan berat badan 70 kg itu sama dengan 100 mg. Dosis maksimum 1 kali pakai secara oral pada mencit itu 1 mili. NaCMC 0,5%. Berat badan tikus atau mencit itu seberat 25 gram. Konversi dari manusia ke mencit itu ada 0,0026. Larutan stok yang akan dibuat itu sebanyak 30 mili. Jawab, untuk dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi dari manusia ke mencit itu sama dengan 100 mg dikali 0,0026 itu didapatkan hasil 0,26 mg atau 25 gram atau sama dengan 1 mili. Terus 1 kali pakai pada manusia dengan berat badan 70 kg per bobot 1 tablet allopurinol sama dengan dosis 1 kali pakai mencit per berat tablet yang ditimbang atau X. Lalu 100 mg per 300 mg sama dengan 0,26 mg per X. X sama dengan 300 mg dikali 0,26 mg itu sama dengan 0,78 atau sama dengan 1 mili. Lalu jika dibuat larutan stok sebanyak 30 mili, maka X sama dengan 30 mili itu sama dengan X 0,78 mg dikali 30 mili per 1 mili itu didapatkan hasil X-nya adalah 23,4 mg atau sama dengan 30 mili. Sedangkan NaCMC 0,5% B per F dalam 30 mili Aquades itu sama dengan NaCMC sama dengan 0,5 gram per 100 mg dikali 30 mg sama dengan 0,15 gram atau sama dengan 30 mili. Sedangkan air korpusnya 10 dikali berat NaCMC yang akan ditimbang itu 10 dikali 0,15 gram sama dengan 1,5 mili. Diketahui bobot 1 tablet piroxicam sama dengan 250 mg, sedangkan dosis terapi piroxicam 1 kali pakai untuk manusia dengan berat badan 70 gram itu sama dengan 10 mg. Dosis maksimum 1 kali pakai secara oral pada mencit itu sebanyak 1 mili. NaCMC-nya sama 0,5%. Berat badan tikus atau mencit sebesar 27 gram, sedangkan konversi dari manusia ke mencit itu sama tetap 0,0026. Larutan stok yang akan dibuat pada piroxicam ini sebanyak 70 mili. Jawabannya, dosis 1 kali pakai pada manusia dikali faktor konversi dari manusia ke mencit. 10 mg dikali 0,0026 itu didapatkan hasil 0,026 mg atau sama dengan 27 gram atau sama dengan 1 mili. Lanjut, 1 kali pakai pada manusia dengan berat badan 70 kg per bobot 1 tablet piroxicam itu sama dengan dosis 1 kali pakai untuk mencit per berat tablet yang ditimbang atau X. Kali ini kita mencari X. 10 mg per 200 mg itu sama dengan 0,026 mg per X. X sama dengan 250 mg dikali 0,026 mg per X per 100 mg itu didapatkan hasil 0,65 atau sama dengan 1 mili. Selanjutnya, jika dibuat larutan stok sebanyak 70 mili, maka 0,65 mg sama dengan 1 mili. X sama dengan 70 mili. X sama dengan
0,65 mg dikali 70 ml per 1 ml itu sama dengan X 45,5 mg atau sama dengan 70 ml. Sedangkan NaCMC 0,5% B per F itu dalam 70 ml Aquades itu didapatkan hasil 0,35 gram atau setara dengan 70 ml. Air korpusnya didapatkan hasil 3,5 ml. Cara kerja pembuatan larutan stok kolkisin 40 ml. Yang pertama, ditimbang 1 tablet kolkisin, gerus tablet kolkisin sebanyak 24,96 mg yang telah digerus. Lalu kembangkan NaCMC sebanyak 0,2 gram. Lalu masukkan NaCMC yang telah dikembangkan ke dalam lumpang, gerus hingga halus. Lalu masukkan serbuk kolkisin ke dalam lumpang yang berisi NaCMC yang telah dikembangkan, lalu gerus hingga halus dan homogen. Lalu timbang Aquades 40 ml dan didapatkanlah hasilnya. Selanjutnya pembuatan larutan stok allopurinol sebanyak 30 ml. Yang pertama, ditimbang 1 tablet allopurinol, lalu gerus tablet allopurinol sebanyak 23,4 mg yang telah digerus. Lalu dikembangkan NaCMC 0,15 gram. Lalu dimasukkan NaCMC yang telah dikembangkan dalam lumpang, gerus hingga halus. Lalu masukkan serbuk allopurinol ke dalam lumpang yang berisi NaCMC, gerus hingga halus dan homogen. Lalu timbang Aquades sebanyak 30 ml dan didapatkanlah hasilnya. Cara kerja pembuatan larutan stok piroxicam 70 ml itu yang pertama, ditimbang 1 tablet piroxicam, lalu gerus tablet piroxicam sebanyak 45,5 mg yang telah digerus. Lalu kembangkan NaCMC sebanyak 0,35 gram. Lalu masukkan NaCMC yang telah dikembangkan dalam lumpang, gerus hingga halus. Lalu dimasukkan serbuk piroxicam ke dalam lumpang yang telah berisi NaCMC, gerus hingga halus secara homogen. Lalu timbang Aquades sebanyak 70 ml dan didapatkanlah hasilnya. Selanjutnya ada cara kerja penyiapan hewan percobaan, hewan uji. Yang pertama, dikelompokkan hewan percobaan menjadi 4 kelompok secara acak dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor hewan uji. Lalu dipisahkan setiap kelompok dalam kandang yang berbeda, lalu diaklimatisasi hewan percobaan selama 7 hari untuk membiasakan pada lingkungan percobaan. Lalu dipelihara dalam ruangan dengan suhu kamar, diberikan makanan dengan pakan reguler dan air minum. Lalu dipuasakan mencit selama 18 jam tetapi tetap diberikan air minum. Lalu hasil persiapan hewan uji. Lalu untuk prosedur percobaan mencit dengan larutan uji. Pertama, dikelompokkan sebelumnya hewan percobaan yang telah ditimbang berat badannya lalu dicatat. Lalu dibuat suspensi kalium oksanat, suspensi allopurinol, suspensi kolkisin, suspensi piroxicam, dan suspensi NaCMC. Lalu diukur kadar asam urat atau darah semua hewan percobaan sebagai kadar awal normal. Lalu diberikan suspensi kalium oksanat semua hewan uji sebagai penginduksi hiperurisemia secara IP. Lalu 1 jam kemudian semua hewan percobaan diukur kembali kadar asam urat darahnya, lalu diberikan larutan uji seluruh hewan percobaan dengan dosis yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kelompok pertama sebagai kontrol negatif diberikan suspensi gom Arab 1% secara peroral. Kelompok 2 sebagai kelompok allopurinol diberikan suspensi allopurinol secara peroral. Kelompok 3 sebagai kelompok kolkisin diberikan suspensi kolkisin secara oral. Kelompok 4 adalah sebagai kelompok piroxicam yang diberikan suspensi piroxicam secara peroral juga.
Lalu diukur kadar asam urat hewan percobaan pada menit ke 30, 60, 90, dan 120 setelah pemberian larutan uji. Lalu dihitung persentase penurunan kadar asam urat darah. Berikut ini adalah data pengamatan volume pemberian obat. Yang kelompok yang pertama adalah gom Arab. Untuk replikasi pertama, berat badan hewan uji 21 gram dengan volume pemberian 0,7 mili. Untuk replikasi kedua, berat badan hewan 29 gram dengan volume pemberian 0,96 mili. Replikasi ketiga 27 gram dengan volume pemberian 0,9 mili. Untuk kelompok percobaan kolkisin, replikasi pertama hewan uji seberat 20 gram dengan volume pemberian 0,66 mili, dan replikasi kedua seberat 23 gram dengan volume pemberian 0,76 mili, dan replikasi ketiga 22 gram dengan volume pemberian 0,73 mg. Lalu kelompok percobaan allopurinol, replikasi pertama 20 gram dengan volume pemberian 0,66 mili, dan replikasi kedua berat badan hewan uji 30 gram, volume pemberian sebanyak 1 mili. Replikasi ketiga hewan uji seberat 21 gram dengan volume pemberian sebanyak 0,7 mili. Lalu kelompok percobaan yang keempat ada piroxicam, replikasi pertama dengan berat hewan uji 25 gram dengan banyak volume pemberian sebesar 0,83 mili, dan replikasi kedua berat badan hewan uji sebesar 27 gram dan volume pemberian sebanyak 0,9 mili. Lalu yang ketiga replikasi ketiga berat hewan uji sebesar 26 gram dan volume pemberian sebanyak 0,86 mili. Yang kedua adalah hitungan persen hiperurisemia dari data di bawah ini. Yang pertama adalah gom Arab, itu replikasi pertama pada menit ke 30 itu sebanyak 8,1, dan menit ke 60 itu 8,0, dan menit ke 90 dan 120 itu 8,1 dan 8,4. Untuk replikasi kedua dan ketiga ada persamaan pada menit ke 90 dan ke menit 120, itu replikasi pertama, kedua, dan ketiga maksud saya itu mendapatkan hasil yang sama. Dan sedangkan untuk pada menit ke 60 untuk replikasi pertama dan keduanya berbeda, yaitu 8,1 dan 8,2. Dan untuk menit ke 30 itu ada replikasi kedua dan replikasi ketiganya 8,3 dan 8,5. Lalu selanjutnya ada kolkisin, itu pada menit ke 30 dan menit ke 60 pada replikasi pertama itu sama sebesar 8,2. Dan sedangkan pada menit ke 120 dan 90 itu ada perbedaan sebesar untuk replikasi yang untuk waktu ke 90 itu sebesar 7,6. Sedangkan menit ke 120 itu 5,0. Dan untuk allopurinol itu untuk menit ke 30 dan pada replikasi pertama itu sebesar 8,3, dan sedangkan menit ke 60 itu sebesar 8,4, dan menit ke 90 itu sebesar 7,8, dan menit ke 120 sebesar 5,7. Untuk replikasi keduanya menit ke 30 itu sama dengan replikasi pertama itu 8,3, dan replikasi kedua sama juga dengan replikasi pertama di menit ke 60 itu dengan angka yang sama. Sedangkan pada menit ke 90 di replikasi kedua itu berbeda sebesar
sebanyak 7,6. Itu untuk replikasi kedua pada menit ke-90. Sedangkan replikasi kedua pada menit ke-120 itu sebesar 5,6. Dan untuk piroksikam adalah untuk replikasi pertama pada menit ke-30 itu sebesar 8,0 dan menit ke-60 itu sebesar 8,1 dan menit ke-90 itu sebesar 7,3 dan menit ke-120 itu sebesar 5,5. Berikut ini adalah data pengamatan volume pemberian obat untuk gom Arab replikasi pertama 21/30 dikali 1 mili itu sama dengan 0,7 mili. Replikasi kedua didapatkan hasil 0,96 mili. Replikasi ketiga 0,9 mili. Untuk kolkisin pada replikasi pertama didapatkan hasil 0,66 mili dan replikasi kedua didapatkan hasil 0,76 mili dan replikasi ketiga didapatkan hasil 0,73 mili. Lalu selanjutnya allopurinol pada replikasi pertama didapatkan hasil 0,66 mili, replikasi kedua didapatkan hasil 1 mili, dan replikasi ketiga didapatkan hasil 0,7 mili. Yang keempat ada piroksikam, untuk replikasi pertamanya ada 0,83 mili, replikasi keduanya didapatkan hasil 0,9 mili dan replikasi ketiga itu didapatkan hasil 0,86 mili. Selanjutnya persen hiperurisemia sama dengan kontrol negatif dikurang kontrol positif per kontrol negatif dikali 100%. Untuk yang pertama ada kolkisin pada replikasi pertama didapatkan hasil 40,47%. Replikasi kedua didapatkan hasil 38,09% dan replikasi ketiga didapatkan hasil 36,90%. Selanjutnya rata-ratanya didapatkan sama dengan replikasi pertama ditambah replikasi ketiga dan ditambah replikasi kedua per 3 itu sama dengan 38,48%. Selanjutnya allopurinol. Replikasi pertama didapatkan hasil 32,14%, replikasi kedua didapatkan hasil 33,33%. Replikasi ketiga didapatkan hasil 30,95% dengan rata-rata 32,14%. Selanjutnya ada piroksikam. Piroksikam replikasi pertama didapatkan hasil 34,52%, replikasi kedua didapatkan hasil 33,3% dan replikasi ketiga didapatkan hasil 8,4. Replikasi ketiga itu didapatkan hasil 39,28% dan dengan rata-rata 35,71%. Baiklah, pada praktikum kali ini dapat disimpulkan yaitu tentang hiperurisemia adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat. Dari masing-masing data didapatkan yaitu berbeda-beda. Untuk yang kolkisin dengan nilai rata-rata 38,48%, sedangkan allopurinol dengan rata-rata 32,14% dan yang terakhir adalah nilai rata-rata piroksikam yaitu 35,71%. Lalu persen hiperurisemia yang memiliki rata-rata paling tinggi terdapat pada kolkisin yaitu dengan nilai sebesar 38,48%, sedangkan nilai terendah didapatkan pada allopurinol dengan sebesar 32,14%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen.
Lalu saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.